Berita aktual dunia, kunjungan Biden, Presiden Amerika Serikat kepada para pasukan perang Amerika yang bergabung dalam pasukan NATO di Polandia. Kunjungan ini membuat penasaran banyak orang dari luar negeri karena terjadi pada saat berkecamuknya serangan Rusia kepada Ukraina. Terkait semakin memanasnya relasi Amerika dan Rusia, tentu saja kunjungan ini mempunyai tujuan yang bisa mengarah pada situasi perang. Kenyataan yang sedang terjadi adalah perang antara Rusia dan Ukraina. Rusia yang mempunyai alat perang canggih urutan kedua dekoi dunia menyerang Ukraina dan ingin menguasai negara itu. Inti permasalahan yang dihimpun dari berbagai sumber adalah bahwa Rusia tidak mengizinkan Ukraina bergabung dengan NATO dan Uni Eropa. Putin, Presiden Rusia dengan suara keras menghendaki Ukraina agar tetap berada dalam posisi netral. Lebih dari itu, Rusia mendesak Ukraina untuk memberikan kebebasan kepada beberapa wilayah pro-Rusia yang ingin untuk merdeka atau memisahkan diri dari Ukraina. Keinginan Putin dari Rusia ini tidak diindahkan oleh Ukraina. Bagi Presiden Ukraina, beberapa wilayah yang melawan pemerintah adalah pemberontak dan pengkhianat negara. Karena itu mereka menjalan operasi misi militer dalam konteks untuk keamanan dan kestabilan negara Ukraina. Relasi Rusia dan Amerika Serikat sudah lama bergelut dalam persaingan dan perang dingin demi merebut sumber-sumber ekonomi yang menguntungkan bagi negaranya. Putin semakin tidak nyaman ketika Ukraina meminta untuk bergabung dengan NATO. Tentu saja rencana Ukraina ini menjadi ancaman bagi Rusia. Karena Ukraina yang letaknya berbatasan dengan Rusia atau menurut kata-kata Putin, Ukraina di depan rumah, akan menjadi tempat bagi para musuh untuk Rusia. Karena itu, sebelum itu terjadi maka Putin mengambil keputusan untuk menghancurkan kekuatan militer Ukraina dan ingin untuk menguasainya agar membentuk pemerintahan baru yang pro-Rusia persis sama dengan apa yang telah dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap negara Irak. Namun dalam invasinya sejak hari pertama, Rusia harus membayar mahal dengan gugurnya ribuan tentara dan para jenderal Rusia. Dalam serangan Rusia yang membabi buta, Presiden Ukraina terus berteriak untuk memohon bantuan alat perang dan dukungan dari negara-negara barat. Kunjungan Biden dalam video ini, tentu menimbulkan banyak pertanyaan, diskusi dan prediksi. Yang pasti bahwa kunjungan ini mempunyai relasi dengan peperangan yang sedangkan terjadi di Ukraina oleh invasi tentara Rusia. Jika peperangan secara langsung akan terjadi antara Amerika bersama NATO untuk melawan Rusia dan sekutunya, maka kunjungan ini tentu saja sebagai persiapan untuk hal itu. Biden ingin mengenal secara lebih dekat persiapan dan kemampuan para tentaranya untuk berperang melawan Rusia. Jika kemampuan tentara memberikan kode enteng terhadap pertahanan dan kekuatan Rusia, maka perang akan terjadi untuk melumpuhkan Rusia secara langsung. Jika yang terjadi adalah solusi damai, maka kunjungan ini merupakan usaha Biden untuk menenangkan tentaranya yang sudah tersulut emosi oleh provokasi yang menghendaki perang melawan Rusia. Pemberitaan dalam media sosial terasa kekuatan militer Barat dipojokkan dan direndahkan hanya karena tidak langsung membela Ukraina yang diserang habis-habisan oleh tentara Rusia. Jika kita menilik dalam aspek lain tentang hubungan Rusia dan Amerika, tentu juga membuat berpikir bahwa perang langsung antara Amerika dan Rusia tidak mungkin terjadi. Mengapa? Karena pada saat Rusia menyerang Ukraina, pada saat yang sama terjadi latihan militer bersama antara Amerika dan Rusia sesuai jadwal yang telah lama direncanakan. Demikian juga, Amerika dan Rusia mempunyai relasi kerjasama di dunia angkasa. Tanpa Rusia, Amerika tidak bisa naik ke planet lain. Tanpa Amerika, Rusia tidak bisa buat banyak di luar. Fisiknya Rusia dan otaknya di Amerika. Keduanya bekerja sama. Di luar angkasa para astronot berpelukan secara harmonis. Di bumi kedua negara berada dalam tegangan tinggi untuk saling menghabiskan. Kedua negara ini mempunyai kekuatan nuklir yang bisa menghancurkan kehidupan. Kalau mereka berperang secara langsung, maka manusia di bumi ini akan hancur lebur. Keduanya tentu tidak menginginkan kehancuran, keduanya tidak mau kalah, keduanya tidak ada yang ingin mati terbakar dalam perang. Jika memang kemampuan otak manusia untuk bernegosiasi untuk kesepakatan-kesepakatan yang mengarah pada perdamaian tidak terjadi, maka bisa saja kunjungan Biden ini merupakan kunjungan perpisahan dengan para tentaranya. Karena mereka tahu, sekali tekan tombol senjata nuklir, semuanya akan lenyap. Kalau kemampuan alat teknologi perang masih bisa membendung ancaman senjata nuklir, maka syukurlah manusia masih hidup. Tetapi, kalau tidak, maka goodbye dan selamat tinggal untuk semuanya. Kami tetap mendoakan agar perang nuklir tetap tidak terjadi.
Semoga kekuatan nuklir bisa digunakan hanya untuk perkembangan dan kemajuan manusia agar hidup ini lebih baik dan sempurna. Mari kita menolak perang dan mendukung kesepakatan damai. Semoga Rusia dan Ukraina kembali berdamai. Semoga kehormatan Perserikatan Bangsa-Bangsa kembali ditegakkan sebagai jembatan perdamaian bagi negara-negara yang bertikai di seluruh dunia. Bukan hanya berasa besar dan kuat ketika menghadapi negara kecil tetapi juga dalam menghadapi negara adik kuasa. Negara yang kuat dan besar ketika menjadi jembatan untuk perdamaian. Salam anti perang.